Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Yang sakit semoga cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya, dan bisa bekerja kembali. Ini ada cerita dari Mbak Fitri asal Kendal, Jawa Tengah guys. Mbaknya ini kerja part-time ya, kontrak part-time kayak gitu. Dalam jangka waktu 3 minggu itu bisa mengambil uang, menggarong uang majikannya itu sebesar 80.000 dolar, setara 160 juta duit Indonesia. Jangka waktu 3 minggu saja guys. Jadi ceritanya tuh seperti ini ya guys. Ini majikan orang Hongkong ini termasuk orang kaya ya. Rumahnya itu besar, keluarga besar lah. Di rumah itu ada 5 orang gitu loh guys. Ada 5 orang dan majikan ini mencari cece yang mau kerja part-time, kerja sementara. Part-time tapi dikontrak gitu loh guys. Ketemulah sama Mbak Fitri ini, dikenalkan oleh pembantunya anaknya si bos ini gitu loh, si kakek ini. Mbak Fitri ini ngakunya di awal itu lagi nunggu visa turun karena ganti majikan kayak gitu guys. Nah, Mbak Fitri ini ex Taiwan, dan si nenek ini kan gak bisa ngomong bahasa Kantonis, bisanya ngomong bahasa Taiwan gitu. Terus ketemulah Mbak Fitri yang ex Taiwan. Terus diperkerjakan di situ guys, di rumahnya, dikontrak gitu loh selama nunggu visa. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari Mbak Fitri ini kerja di situ. Majikan tuh merasa suka, cocok dengan kerjaannya Mbak Fitri karena Mbak Fitri kan udah ex. Ya wajar lah kalau kerjaan itu ngerti gitu loh guys. Tapi di situ Mbak Fitri itu menyalahgunakan kepercayaan. Setiap hari itu ya guys, di rumah itu ada 5 orang itu mengalami kehilangan uang. Itu hampir setiap hari guys. Tapi lama-lama mereka itu merasa aneh gitu loh guys. Merasa aneh. Terus di minggu ketiga ini pas hari Sabtu, si nenek ini menaruh uang 4.000 dolar di tasnya, dan tasnya itu sengaja ditaruh di deket dapur kayak gitu loh guys, di meja deket dapur. Dan malamnya itu sekitar jam 3 malam Mbak Fitri ini mengendap-endap lah di situ, mengambil uangnya guys, terus masuk lagi ke kamar. Dan besoknya lagi jam setengah 6 Mbak Fitri ini turun ke 7-Eleven, uangnya itu langsung ditransfer ke suaminya. Seperti itu ceritanya. Dan Mbak Fitri ini hari Minggu katanya nggak punya uang tapi pamitan untuk liburan guys. Nah, setelah hari Minggu sekitaran jam 1 siang, si nyonyanya ini ngeceklah CCTV yang sengaja ditaruh di deket tasnya, yang ditaruh di dapur itu tadi guys. Kayak jebakan Batman gitu loh guys. Kenapa uangnya kok selalu hilang? Nah, pas dicek di CCTV itu tadi, yaitu tadi ternyata jam 3 pagi itu Mbak Fitri ngambil duit, jam setengah 6 Mbak Fitri itu turun untuk transfer uangnya itu tadi, terus naik lagi. Dan hari Minggunya itu Mbak Fitri langsung liburan guys. Pas setelah pulang liburan Mbak Fitri ini dipanggil lah sama majikannya, ditanya kalau Mbak Fitri ini ngambil uang. Dia itu nggak pernah ngaku guys. Terus ditunjukkan lah CCTV si si nenek ini, ada buktinya gitu loh guys. Terus akhirnya digeledah. Mbaknya itu pulang liburan bawa beli HP seharga 3.500, kurang lebih itu 7 juta duit Indonesia guys. Dan diperiksa lagi, baru saja beli emas seharga 4.000 dolar Hongkong, sekitar 8 juta guys. Terus disitakan sama majikannya itu. Terus si majikan ini periksalah, minta HP Mbak Fitri yang lama, terus dicek di situ. Di situ ditemukan
transaksi pengiriman uang setiap hari guys. Sampai 3 minggu itu totalnya mencapai 80.000 dolar Hong Kong. Ya majikannya ini mau melaporkan polisi, takut guys, soalnya tahu kalau mbaknya ini ilegal dan majikannya takut kena denda. Udah tahu ilegal, kenapa dipekerjakan? Kan nggak boleh kerja part time, itu juga nggak boleh guys, walaupun nggak ilegal. Terus Mbak Fitri ini pergilah dari rumah itu guys. Ya majikannya pengen mukul, ya takut, ini kan negara hukum, ya takut, akhirnya Mbak Fitri ini dibiarkan pergi gitu aja. Terus nggak lama kemudian ternyata Mbak Fitri 2 bulan yang lalu itu baru diinterminate sama majikannya. Baru 2 bulan itu menjadi overstay OS. Nah ceritanya Mbak Fitri ini kerjanya itu jaga anak umur 9 bulan guys. Jaga anak umur 9 bulan diinterminate gara-gara kerja itu udah 1 tahun. Diinterminate gara-gara Mbak Fitri ini selalu bilang sama majikannya kalau nggak cukup makan lah, ngasih makannya itu nggak sesuai lah, nggak kenyang, intinya kurang makan gitu guys. Sampai Mbak Fitri ini pinjem duit sama majikannya untuk berobat suaminya yang ada di Indonesia. Dan ternyata guys, setelah dicek di alamat Mbak Fitri yang ada di Kendal, Jawa Tengah, Mbak Fitri ini udah cerai sama suaminya, cerai hidup gitu loh guys. Terus uang yang dikirimkan itu ke siapa? Ternyata uang yang dikirimkan itu guys masuk ke rekening pacarnya. Pacarnya itu adalah scammer, sindikat kayak gitu loh guys. Jadi dia itu kena tipu. Scammer, bukan slammer, scammer. Sindikat kayak gitu loh guys. Itu orangnya yang udah ada di penjara, kerjaannya nipu, cari mangsa kayak gitu. Nah ini dapat korban Mbak Fitri ini guys. 3 minggu saja itu udah bisa mengambil uang itu sekitar 160 juta. Ngakunya sih masnya ini kerjanya di pelayaran, gajinya itu 1M 400 juta. Kebanyakan itu seperti itu ya guys. Harus kita ini nebus dia untuk pulang, nanti setelah ditebus uangnya itu gajinya masnya yang sekian tahun itu ditransfer ke sini, ke wanita ini gitu loh, korbannya ini. Jadi kayak diiming-imingi seperti itu loh guys. Jadi kita itu kok apa namanya mengeluarkan duit dulu, korban dulu, modal dulu sekitaran 200 juta. Kebanyakan itu ya guys. Nanti gajinya masnya yang setahun lebih nggak diambil itu nanti bakalan ditransfer ke rekening mbaknya itu. Padahal ini tuh banyak banget yang kena tipu seperti ini, tapi mereka itu kayak percaya aja gitu loh guys. Sindikat ini ya, pelayaran ini ngakunya itu duda, punya anak 1. Rata-rata seperti